ketakutan tersendiri nggak sih Om? Artinya takut ya Ahmad Zoni bongkar situasi. Duga. Saya menduga seperti itu. Jadi ini sepertinya disengaja. Pihak lapas khawatir Ahmad Zoni membongkar karena Ahmad Zoni ini kan public figure, artis. Pasti nanti setiap sidang selalu diwawancara wartawan, ngebuka lah, buat hancur lah lapas. Itu dugaan saya. Ya. Jadi ketakutan sehingga Kan Dirjen sudah mengatakan dia cuma 10 aja. Masa wajar? Sedang teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris loh, internasional yang dia. Nah itu keberatan kami, tolong dipertimbangkan lagi itu. Gini ya, penasihat hukum. Jadi Ibu, apa Ibu? Alhamdulillah. Bagian sana ya. Iya Bu. Betul terus ya. Supaya dapat keadilan ya. Aman. Iya Bu, pasti Bu. Ya. Kuatkan hatimu ya Aman. Iya Bu. Merasa ketakutan. Nah itu. Jadi kita, kalau yang mulia mengatakan berdasarkan perma, kalau ibu hak wajib dijadikan. memang ini ya, saudara keberatan saudara kami catat Iya. berikan sidang. Itu ya Dan dengan alasan. yang kedua kita minta juga, kalaupun dipaksakan ini, karena khusus sama Joni, kita minta ada penetapan khusus juga yang mulia untuk jamin dia di sana, memberikan keterangan yang merdeka tanpa ada intervensi atau ada penekanan. Karena ini persoalannya banyak nanti. Ini suara rakyat mau dengar apa yang terjadi di lapas ini gitu loh. Sekarang Dirjen sudah mengatakan dia cuma 10 aja. Masa wajar? Sedang teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris loh, internasional yang dia. Nah itu keberatan kami, tolong dipertimbangkan lagi itu. Gini ya, penasihat hukum. Jadi keberatan saudara sudah kami catat. Kami kira tolong kemudian pemerintah saudara sudah mengajukan permohonan. Jadi untuk sementara karena kami hari ini sudah mengeluarkan penetapan dan itu hari sidang hari ini. Apakah selanjutnya mau bagaimana kan kami juga mesti musyawarah. Ya. Jadi selama nanti tidak ada penetapan baru, kita akan tetap merujuk pada penetapan yang sudah kami keluarkan. Ketika nanti suatu saat kami sudah bermusyawarah dan kami memandang bahwa ini sidangnya harus luring atau offline, ya kami akan keluarkan penetapan baru. Tapi jika tidak ada penetapan baru, tetap penetapan ini. Seperti itu. Terima kasih Bu ya. Bagaimana kenyamanan mereka, bagaimana jaminan yang mulia itu? Dia bisa memberikan keterangan merdeka tanpa ada rasa ketakutan dan intimidasi secara psikologi. Apa jaminan sama dia sama kita ini hukum loh. Ini diterima oleh seluruh rakyat Indonesia loh dia. Jadi itu ya, setelah kami bermusyawarah. Jika memang para terdakwa mengalami hal-hal tadi seperti diungkapkan oleh penasihat hukum dari terdakwa 6, silakan untuk dilaporkan. Ya, mungkin itu tidak pidana lain. Ya, masuk dalam kategori tidak pidana lain. Ya. Jadi tertutup umum. Itu ya, nanti dilaporkan kan bisa berkomunikasi dengan. Kami minta jaminan yang mulia. Karena mulia yang memimpin majelis hakim ini loh. Jadi gitu ya, tetap aja hari ini. Masalah makanan? Makanan baik kok, ini baik kok. Baik. Masalah pakaian? Pakaian ya, kurang baik kok. Baik. Terus pakai dalam gimana? Dikasih ke sana? Kan pakai Pak Ali udah nggak ganti kan nggak boleh dibawa di sini kan? Iya kok, boleh. Terus di sana kasih nggak? Dikasih. Ya udah. Yang penting kamu beri keterangan yang benar di sana ya. Nggak usah rasa takut, nggak usah merasa terintimidasi. Yang penting berikan keterangan yang merdeka. Apa mau tetap pertahankan itu ya? Iya kok. Dokter gimana kok? Gimana? Dokter gimana kok? Dokter belum datang, kita belum lihat nih. Oh, udah, dokter udah datang. Ibu Teti juga udah ada. Jangan kita kembali obat dulu kok. Ya. Bu dokter ada? Ada. Silakan saya bisa ngumpul sebentar sebelum ini. Mungkin Pak, kalau sampai gitu nanti kerja sama Pak Kamus. Pak? Begitu. Ayo, Namanya saya izinin dulu ya. sidang terbuka untuk umum. Belum mulai sidang Pak. Iya, tapi kan sebelum sidang itu dikasih kesempatan dia menaik keluarganya. Berarti kan biar yakin keluarganya bahwa dia sehat. Kan hak asasi itu. Silakan. Ya, silakan. Bu, silakan nggak apa-apa. Ini sebelum sidang. Bu, nggak apa-apa Bu. Bu,
Kan keluarga nggak begini. Belum ngomong di depan. Pertama Ibu. Baik. Ibu apa Ibu? Alhamdulillah. Bagian sana ya. Iya Bu. Berdoa terus ya. Supaya dapat keadilan ya. Aman. Iya Bu. Pasti Bu. Ya. Kuatkan hatimu ya Aman. Iya Bu. Ini anak dokter juga. Iya. Makasih Bu ya. Ya. Dokter masih ada di sini. Ini dokter nih, dokter bikin lihat nih. Ini lihat dokter lihat sama saya mendampingi terus ya. Dokter ini ya Bu. Iya ya. Ini ada ketakutan tersendiri nggak sih Om? Artinya takut ya Ahmad Zoni bongkar situasi. Saya menduga seperti itu. Jadi ini sepertinya disengaja. Begitu mau sidang, Ahmad Zoni dikirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa hadir langsung di persidangan. Kenapa? Karena kalau hadir langsung di persidangan, saya pernah mendengar ya, Ahmad Zoni di berita bahwa ia akan membongkar apa yang ia ketahui di dalam lapas. Saya pernah punya klien, ia dipindahkan dari lapas ya, itu karena ia mengetahui praktek-praktek buruk di dalam lapas, kemudian dipindahkan karena takut membongkar, ketakutan sendiri. Silakan saja kalau nggak percaya masyarakat Indonesia yang pernah mengurus saudaranya di lapas atau pernah berurusan di lapas ya, yang terus kemudian napi-napi yang sudah keluar, silakan saja tanya apakah ada praktek-praktek buruk di dalam lapas, praktek-praktek yang melanggar hukum. Contoh, yang ditemukan selinting ganja seperti keterangannya Dirjen Pas ya, di kamar Ahmad Zoni, itu kan bagaimana bisa masuk? Itu kan berarti kelalaian petugas juga. Dan bukan hanya masalah selinting ganja ya, mungkin ada praktek-praktek lain ya, kan banyak sekali orang ditipu secara online, nggak taunya pelakunya di lapas napi. Nah, praktek-praktek seperti itu yang terjadi di lapas mungkin bisa saja diketahui ya oleh Ahmad Zoni. Kemudian pihak lapas khawatir Ahmad Zoni membongkar karena Ahmad Zoni ini kan public figure, artis. Pasti nanti setiap sidang selalu diwawancara wartawan, ngebuka lah, buat hancur lah lapas. Itu dugaan saya ya. Jadi ketakutan sehingga sejak awal dikirim ke Nusa Kambangan gitu. Iya, makanya hakim ini ya harus tegas ya melaksanakan pasal 154 ayat 1 tadi, harus memerintahkan agar dihadirkan. Jangan melihat karena Ahmad Zoninya berada di Nusa Kambangan yang transportasinya jauh, jangan. Ini mau mencari kebenaran atau tidak? Mau mencari kebenaran material atau tidak hakimnya? Kalau formalitas ya sudah putus saja. Melanggar hukum sekalian itu hakim. Kalau tidak mencari kebenaran material, kalau mau mencari kebenaran material, nggak usah melihat Ahmad Zoni ada di mana, gitu. Karena ini bukan lagi darurat, bukan keadaannya seperti COVID-19 kemarin kan, yang sidangnya bisa online. Ini suasana normal dan terdakwanya ingin hadir, itu saya lihat Ahmad Zoninya. Lalu kenapa hakimnya itu tidak memerintahkan terdakwa agar tidak memerintahkan jaksa agar terdakwa dihadirkan? Nah, jadi ya, terdakwa juga berhak gitu agar hadir di persidangan dan memberikan keterangan secara bebas. Kan beda kalau lewat daring atau lewat online gitu. Maka seharusnya ya hakim itu tegas, kuncinya di hakim. Hakim tuh harus ngomong, hadirkan di persidangan kepada jaksa, kuncinya di hakim ini. Ini kan lagi sidang ya, kuncinya di hakim. Makanya kalau hakim tidak memerintahkan jaksa agar dihadirkan, tidak memerintahkan itu, saya curiga hakimnya ini dapat atensi.
dari orang-orang yang ketakut Amar Zoni membongkar ya, praktek buruk di lapas. Saya curiga seperti itu. Nah, itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau sudah ada komplain, sudah ada keluhan dari Amar Zoni, kemudian ya petugas lapas ini masih tutup telinga, ya, kemudian hakim juga masih tutup telinga, tidak memerintahkan agar dihadirkan, maka saya menduga semuanya itu kena atensi ya, untuk menutupi kebobrokan di lapas. Itu saya mencurigai seperti itu. Berarti kalau untuk sidang selanjutnya gimana untuk pembacaan eksepsi? Kemarin kan sempat ditunda. Apakah akan ditunda lagi atau Apakah memang harus segera di... Ya, kemarin kalau hakim memerintahkan atau memutuskan agar ditunda seminggu untuk eksepsi, ya berarti minggu depan itu kan saatnya eksepsi, pembacaan eksepsi atau menyampaikan eksepsi. Nah, itu kalau memang masih belum siap Amar Zoninya karena keterbatasan alat dan seterusnya di sana, katanya di Nusa Kambangan, maka nanti kembali kepada hakim. Apakah hakim memberikan waktu seminggu lagi sidang berikutnya? Apakah nanti dianggap tidak mengajukan eksepsi, sidang dilanjutkan berikutnya kan ke agenda berikutnya? Nah, itu tergantung hakim. Makanya hakim ini harus punya nurani. Kalau mau menggali kebenaran material, ya, perintahkan agar dihadirkan, semuanya taat. Kalau hakim memerintahkan agar dihadirkan, itu terdakwanya taat itu nanti. Kecuali ada tugas negara yang bisa tidak hadir itu. Ini Amar Zoni kan mudah sekali itu kalau dibawa lagi ke Jakarta untuk kepentingan sidang demi menggali kebenaran, mudah sekali. Kalau niat kan itu. Balik lagi. Tapi kalau memang tujuannya adalah kong kali kong bersekongkol untuk menutupi ya praktek-praktek buruk di dalam lapas, ya mungkin ya sudah, mereka semua pada tutup mata, pada tutup telinga, sehingga akhirnya persidangan ini tidak fair karena terdakwa tidak dihadirkan secara langsung dan hakimnya tidak melaksanakan pasal 154 ayat 1 KUHP. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal menyampaikan berita terbaru terkait Amar Zoni. Jakarta, aktor sekaligus terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah setelah kedapatan menjual narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pihak Amar menuding pemindahan kliennya ke Nusa Kambangan berlebihan. Itulah yang saya tengok. Menurut kami itu terlalu berlebihan, kata kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, saat dihubungi Sabtu tanggal 18 Oktober 2025. Dia mengaku banyak fans Amar Zoni yang menghubunginya lantaran pemindahan ke Nusa Kambangan itu. Dia menilai pemindahan Amar layaknya kartel narkoba. Iya, kalau menurut saya, menurut masyarakat, fansnya Amar itu kan ada 20 juta. Banyak yang WA, WhatsApp ke saya. Itu banyak masyarakat yang mengatakan itu berlebihan. Seharusnya kalau yang begitu itu benar-benar Amar ini kartel besar. Seharusnya itu diberikan kepada narapidana koruptor yang merugikan uang negara triliunan. Nah, ini harusnya yang diberikan seperti itu supaya ada efek jera, sehingga orang nggak berani lagi korupsi. Jelasnya dia menilai pemindahan Amar ke Nusa Kambangan seharusnya menunggu persidangan kasus tersebut. Jika persidangan memutuskan Amar bersalah, pemindahan bisa dilakukan. Berarti ini asas praduga tak bersalah, seperti kan harus dihormati dulu, diproses ke persidangan dulu. Kalau di sidang nanti terbukti Amar melakukan itu secara sah dan meyakinkan oleh hakim, itu baru dia dikirim ke Nusa Kambangan. Karena sudah terbukti dia melakukan perbuatan yang dituduhkan, tuturnya. Sebelumnya, Amar Zoni kepergok mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis dari dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Aksinya itu ketahuan saat petugas rutan mencurigai gerak-gerik Amar Zoni. Dalam aksinya, mantan pesinetron itu tidak sendirian. Amar Zoni diduga mengedarkan narkoba di dalam Rutan Salemba bersama 5 orang lainnya, yakni A, AP,
AM alias KA, ACM, dan MR, nama yang disamarkan. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa Amar Zoni dan rekan-rekannya menggunakan aplikasi Zangi untuk berkomunikasi dalam menjalankan peredaran narkoba di dalam rutan. Amar Zoni diduga mendapat barang haram itu dari seseorang yang berada di luar rutan kelas Jakarta Pusat Salemba. Jadi bagaimana menurut netizen, apakah Amar Zoni ini terbukti bersalah sesuai dengan di berita yang beredar selama ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana.